lagi dengan aku Cita. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Putri Tidur. Ini dia gambarnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share, atau bagikan ke teman-teman. Oke, sekarang kita bisa mulai dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Pada zaman dulu kala, hiduplah seorang raja bernama Stefan dan ratunya Aurelia. Bertahun-tahun mereka mendambakan seorang anak. Akhirnya permohonan mereka pun terkabul. Lahirlah seorang bayi perempuan dan mereka memberinya nama Aurora. Selanjutnya, untuk merayakan kegembiraannya, sang raja mengadakan pesta besar di dalam istana. Semua kalangan diundang, baik bangsawan maupun rakyat biasa. Bahkan Raja Stefan juga mengundang 3 peri baik teman lamanya. Mereka adalah peri merah, peri biru, dan peri hijau. Selanjutnya, mereka masing-masing akan memberi 1 hadiah pada sang putri. Hadiah mereka berupa mantra kebaikan. Peri merah berkata, "Kau akan jadi putri yang tercantik." Peri biru berkata, "Kau akan selalu mendapat kasih sayang." Dan terakhir giliran si peri hijau. Selanjutnya, tetapi ketika peri hijau hendak mengucap mantra, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Bruak, suara pintu kerajaan yang semula tertutup mendadak terbuka. Tampaklah seorang penyihir jahat berjalan memasuki istana. Wah, 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 pesta yang meriah, Raja Stefan, ucap penyihir itu. Selanjutnya, seluruh tamu dalam ruang terkejut dan ketakutan. Sang raja menunjukkan wajah tidak senang atas kedatangan penyihir jahat itu. "Aku sangat kecewa karena kau tidak mengundangku," kata penyihir jahat. "Kami tidak mengundangmu karena kau selalu berbuat jahat," kata raja. Selanjutnya, mendengar perkataan sang raja, penyihir jahat pun marah. Jika para peri telah memberikan hadiahnya, sekarang aku juga akan memberikan hadiah pada sang putri, kata si penyihir jahat. Lapun mendekati Aurora kecil. Selanjutnya, menjauhlah dari sang putri.
kata para peri, berusaha melindungi Putri Aurora. Tapi si penyihir jahat mampu menyingkirkan mereka dengan ibasan tongkat sihirnya. Kalian tak akan bisa menghalangiku, kata penyihir jahat makin marah. Selanjutnya, akhirnya penyihir jahat pun mengucap mantra yang mengerikan pada Putri Aurora. Saat kau berusia 17 tahun nanti, jarimu akan tertusuk jarum dan mati. Kutuk sang penyihir jahat. Raja dan ratu sangat terkejut. Selanjutnya, tawa si penyihir jahat menggema. Kemudian sosoknya menghilang. Sang ratu hanya bisa menangis. Peri hijau pun berkata, "Wahai Paduka Raja, aku tak dapat membatalkan kutukan itu, tapi aku dapat meringatkannya. Putri tidak akan mati, melainkan hanya tertidur. Setelah 100 tahun, seorang pangeran akan datang membangunkannya." Peri hijau mengucapkan mantra. Selanjutnya, setelah peristiwa itu, Raja Stefan memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan semua jarum dan alat pemintal yang ada di seluruh kerajaan. Semuanya dihancurkan dan dibakar hingga tak tersisa. Ia melakukannya agar kutukan penyihir jahat tidak akan terjadi. Selanjutnya, 17 tahun berlalu. Putri Aurora telah tumbuh dewasa. Dia sangat periang, ramah, dan dicintai semua orang. Suatu hari, Raja Stefan dan Ratu Aurelia pergi berkunjung ke kerajaan lain untuk urusan penting. Sang putri tinggal sendiri bersama para pembantunya. Selanjutnya, karena kesepian dan bosan, Putri Aurora berjalan-jalan menyusuri kamar-kamar istana. Tanpa sadar, ia sampai ke menara tua dengan tangga kecil menuju ke atas. Di ujung tangga itu terdapat satu kamar kecil. Ketika dibukanya pintu itu, ia melihat seorang nenek sedang memintal benang. Selanjutnya, "Permisi, Nek, apa yang sedang kau kerjakan itu?" tanya sang putri. "Aku sedang memintal dan ini adalah alat pemintal," jawab si nenek dengan senyum dibuat-buat. Putri Aurora pun mendekati alat pemintal benang itu. Ia merasa asing dengan alat tersebut. Seumur hidup belum pernah ia melihatnya. Selanjutnya,
Bolehkah aku mencobanya, Nek? Pinta sang putri. Silakan, Nak, jawab si nenek. Kemudian sang putri mencoba alat tersebut karena sama sekali belum pernah memegang alat pemintal benang. Jarinya pun tertusuk jarum pintal. Aduh, teriak sang putri. Selanjutnya, apa yang terjadi? Seketika itu tubuh Putri Aurora terjatuh tak sadarkan diri. Suara tawa menggema diliputi kepulan asap hitam. Wujud si nenek pun telah lenyap dan berubah menjadi si penyihir jahat. Ha, kutukanku telah terlaksanakan. Selanjutnya, ketika raja dan ratu kembali, mereka kebingungan mencari keberadaan Putri Aurora. Seluruh penghuni istana ikut mencari ke semua kamar. Saat mereka menemukannya, raja dan ratu terkejut. Ternyata kutukan si penyihir jahat telah terjadi. Usaha raja untuk menghindari kutukan telah gagal. Selanjutnya, sang raja memanggil seluruh tabib di seluruh negeri, namun tak satu pun dari mereka dapat menyembuhkan sang putri. Tuan Putri terkena mantra sihir yang sangat kuat. Kami tak punya ramuan untuk mengobatinya. Paduka Raja, kata salah satu tabib. Selanjutnya, raja kemudian teringat pada perkataan peri hijau dahulu. Ia pun segera memanggil si peri hijau. Seperti yang telah kukatakan, sang putri tidaklah mati, kata peri hijau. Sekarang aku akan menidurkan semua penghuni istana. Kelak saat kutukan sang putri musnah, kalian akan bangun bersama-sama. Selanjutnya, peri hijau pun mengucap mantra dalam sejenak. Penghuni kerajaan dan seluruh rakyatnya telah tertidur. Setelah itu, tanaman-tanaman liar dan semak belukar berduri mulai tumbuh memagari seluruh kerajaan. Selanjutnya, setelah 100 tahun lamanya, seorang pangeran yang sedang berburu tersesat ke dalam hutan. Ia pun sampai di wilayah kerajaan tua yang diselubungi tanaman berduri. Sang pangeran teringat sebuah cerita. Konon di dalam istana tua itu terbaring seorang putri cantik yang tertidur karena terkena kutukan. Selanjutnya, karena penasaran, pangeran pun memasuki
istana tersebut, ia berniat membangunkan sang putri. Tanaman-tanaman berduri di babatnya menggunakan pedang. Ternyata si penyihir jahat masih hidup dan dia mengawasi gerak-gerik sang pangeran. Selanjutnya, tak akan kubiarkan pangeran itu membangunkan sang putri, kata si penyihir jahat. Dalam sejenak, tubuh penyihir jahat menjelma menjadi seorang naga raksasa. Naga itu langsung menyerang sang pangeran. Dengan pedang dan tamangnya, pangeran bertempur melawan naga raksasa. Selanjutnya, berkat ketangkasan pangeran, naga itu dapat dikalahkannya dan tewas. Sosok naga lenyap seketika menjadi debu. Pangeran pemberani itu lalu bergerak masuk ke dalam istana. Di dalam sebuah kamar, ia berhasil menemukan sang putri. Selanjutnya, sang pangeran terpesona dengan kecantikan sang putri, lalu berlutut dan mencium sang putri. Saat itulah kutukan telah musnah dan sang putri membuka matanya. Disusul kemudian semua penghuni kerajaan terbangun. Sang pangeran pun disambut dengan hangat oleh raja dan ratu. Tak lama sang putri menikah dengan pangeran tampan dan hidup bahagia selamanya. Dan tamat. Sudah dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Atau bahkan